Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terdahulu saya sudah membuat pola dengan bentuk kecil ya, hanya untuk menerangkan cara mengukur dan rumus-rumus yang digunakan untuk membuat pola dasar baju wanita. Saya sudah membuat pola dasarnya yang asli, yang siap untuk diproses menjadi baju wanita sederhana. Ini adalah pola bagian depan ya. Dari pola ini sudah saya lebihkan. Ini 1,5 lebihnya. Kalau untuk leher 1 cm. Lalu ini batas pola dasarnya ditambah 1,5 cm buat kanci dan 4 cm untuk lipatan ke dalam ya, seperti ini. Nah seperti ini, karena ini modelnya saya bikin model kancing depan ya, dan pastikan semua di pola sudah dilebihkan dengan untuk kelebihan jahitan supaya hasilnya sewaktu kita potong rapi. Terus waktu penjahitan juga lebih mudah, kita akan mengambil berapa senti ke pinggir ya. Untuk kelebihan jahitannya sudah ada di sini. Pola bagian belakang juga sama ya. Tapi bagian ini tidak dilebihi. Ini bagian tangannya juga sama. Sudah saya bikin aslinya sesuai ukuran dari yang sudah saya buat ya. Kalau belum menyimak videonya, silahkan Anda nanti menyimak video saya sebelumnya, yang sebelum ini yang membuat polanya. Nah disitu nanti ada cara mengukur, terus cara menggunakan rumusnya untuk membuat pola. Tunggu, saya akan memotong langsung ke bahannya. Yang belum subscribe dulu supaya channel ini berkembang terus ya kawan-kawan. Saya berbagi ilmu, Anda berbagi kebaikan untuk mengembangkan channel saya. Yuk kita simak. Untuk pertama-tama kita tempelkan pola ke kain yang ada pinggirannya ya, untuk bagian depan, karena ini nanti akan dilipat. Kita simpan di pinggir sini saja, nanti kemudian ini dibuang. Harus dilebihkan ya Bu, kalau itu. Jadi kita tinggal memotong saja langsung sudah dengan kelebihan jahitan. Sekarang kita potong ya, pas dengan pola. Enak Bu kalau sudah dilebihkan begini. Jadi kita tinggal mengikuti garis-garis dari pola ini ya. Jadi kita tidak pusing. Kalau yang polosan langsung dari dasarnya, dari sini misalkan nanti kita memotongnya tidak rata, berapa senti ini nanti kita lupa waktu menjahit. Nah, sudah seperti ini ya. Sekarang kita giliran ke bagian belakang, pola bagian belakang. Nah kalau ada kainnya seperti ini, untuk menghemat
kain ya. Nah, kita paskan saja, lalu kita ambil kain yang jelek, jangan diambil ya Bu. Seperti inilah. Atur. Bisa. Oh, ini nyambung ya, setengah badan. Untuk gunting sendiri harus tajam ya, soalnya supaya hasilnya rata. Dan diusahakan gunting kain itu khusus ya, jangan dipakai rambut, kertas atau plastik, karena akan berpengaruh kepada ketajaman gunting itu sendiri kepada kain. Jadi harus khusus ya untuk gunting kain ini, tidak boleh dicampur-campur dengan menggunting yang lain-lain, apalagi bahan-bahan yang tebal seperti plastik tebal, tanaman ya nggak boleh. Sudah. Untuk memudahkan penjahitan kupnat, caranya saya menggunakan jarum dengan ditusuk seperti ini, lalu dibalikan ke belakang dan ditandai dengan pensil. Bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengahnya. Biasanya saya menggunakan kertas karbon, tapi karena kebetulan sedang tidak ada ya kertas karbonnya, jadi saya lakukan hal yang simple dengan menggunakan jarum dan pensil warna untuk menandai. Kemudian kita lepaskan pola, lalu kita tandai juga untuk yang sebelahnya dengan menggunakan tanda yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti hasilnya sama ya. Lakukan juga untuk pola bagian depan ya. Untuk memudahkan dalam penjahitan, lebih baik ditandai saat kita membuat polanya. Lebih bagus memakai kertas karbon jika ada ya. Nah, berikutnya saya akan memotong pola untuk tangan. Pastikan jalur kain jalurnya ke bawah sama dengan pola depan dan belakang. Tidak boleh ke pinggir. Jadi kita harus mengatur-atur pola tersebut supaya cukup ya di kain dengan keadaan arah yang sama. Jangan sampai menyilang, apalagi dibilang memotong daging ya, itu sangat tidak boleh, nanti
hasilnya akan menggelembung dan tidak pas dengan ukuran yang lainnya. Kalau jalur ke bawah ya harus ke bawah, kalau ke pinggir ya ke pinggir. Tapi untuk pakaian semuanya rata-rata jalurnya ke bawah ya, memanjang gitu, vertikal. Meskipun kadang ada motif kain yang ke pinggir, tapi itu nanti hasilnya tidak enak. Untuk membuat lapisan leher, pola langsung ke kain keras ya. Ini adalah batas untuk lapisan ya, karena ini untuk lipatan ke dalam, jadi batasnya di sini saja untuk lapisan leher. Lalu kita ukur ke sini 6 cm kan, 5 cm ditambah 1. Ini juga sama, dari sini 6 cm. Ini untuk bagian belakangnya sama ya, sini 6 cm ya. Ini 2 lapis ya, dirapatkan seperti ini. Kalau untuk bagian belakang, kalau untuk bagian depan terpisah ini ya. Setelah itu kita gunting dan tempelkan ke kain untuk disetrika. Setelah penyetrikaan selesai, kita gunting lagi sesuai bentuk yang sudah dibuat polanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pengobrasan, dan yang pertama akan kita obras adalah bagian bahu dengan bagian badan. Tapi terlebih dahulu kita akan tes setelan untuk kainnya ya, apakah sudah cocok, karena tidak semua setelan obras itu cocok dengan kain yang akan kita obras. Untuk tipis dan tebal, tapi hasilnya akan berbeda ya. Sudah bagus ya. Sekarang lanjut ke leher. Leher diobras bagian bawah saja. Untuk bagian tengah sama pinggir tidak perlu, karena nanti ada di posisi dalam ya. Saya akan memakai trik yang praktis ya, tidak seperti dulu disambung dulu baru diobras, nanti ditempe, dijahit terakhir dengan leher. Saya akan memproses leher disambung dulu ke depan. Untuk badan juga sama, bahu, lehernya dilewat, lalu ketiaknya juga dilewat ya. Nanti proses pengobrasannya terakhir setelah disambung tangan dengan badan. Jadi disatukan, karena kalau double obrasan nanti tidak enak di bagian ketiaknya. Jadi lebih baik disatukan saja nanti terakhir setelah penyambungan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan boleh mengambil ilmu saya sedikit apapun yang bermanfaat ya. Jangan segan-segan untuk bertanya dan berkomentar di kolom komentar
atau saran yang akan Anda berikan untuk channel saya, silakan ya. Saya terbuka untuk semua yang hadir menonton video saya ini. Untuk bagian tangan, bagian ketiak dilewat ya, nanti disambung ke badan dulu baru diobras. Hati-hati dalam pengobrasan, kita harus sering membetulkan posisi kain ya, takutnya terbawa masuk dan kepotong sama pisau obrasnya. Selesai ya pengobrasan, nanti kita lanjut ke jahit. Pertama kita akan menjahit kupnat ya, karena sudah ada tanda yang sudah dibuat saat pembuatan pola, kita tinggal mengukur ukuran yang tepatnya. Karena posisi awalnya sudah tepat, tinggal kita menentukan panjang dan lebarnya kupnat ya, untuk memastikan benarnya ya. Lanjut penyambungan badan depan dan badan belakang. Terlebih dahulu saya membuat batasan untuk kelebihan jahitan. Saya sengaja bikin dari kardus ya, dengan menggunakan lakban. Proses pertama adalah penjahitan leher bagian depan dan lapisannya. Ukur 4 cm untuk dilipat dari dalam ke luar ya untuk lipatannya, lalu baru ditempelkan lapisan kain kerasnya dan langsung jahit kiri kanan ya. Boleh simak caranya. Dilipat, tempel. Lalu kita gunting agar nanti saat dibalikan tidak mengkerut ya. Lalu kita jahit stick biar lebih rapi hasilnya. Hati-hati untuk bagian bawahnya ya, lipatan harus ke lapisan bukan ke kainnya.
kecuali jika Anda berniat menyetik dari luar, karena ada juga ya model seperti itu, disetik dari luar. Setelah selesai kita balikan dan hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian kanan, dipotong seperti ini ya, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita segel ya, untuk supaya mudah saat penyambungan bahu. Sekarang kita akan berlanjut ke proses penyambungan badan depan dan belakang ya. Ini proses bahu. Satu senti setengah ya jarak jahitannya. Lalu kita tempelkan kerah bagian belakang sejajar dengan bagian itu ya, badan bagian belakang. Lalu kita tandai dengan titik. Titiknya jaraknya ke pinggir itu 1 cm, jadi harus pas kita ya, diatur-atur ya, supaya pola leher belakang sejajar dengan bagian belakang badan ya. Demikian juga halnya untuk yang sebelahnya, caranya sama, dimasukkan badan depan menumpang di bagian belakang, lalu ditumpang lagi dengan bagian leher belakang, lalu tandai dengan titik 1 cm ke leher, 1,5 cm ke bahu. Nah seperti ini ya. Lalu kita gunting lagi sama seperti yang bagian depan ya, karena nanti ini dibalikan, akan di stick juga ya, untuk memperkuat jahitan. Kalau untuk produksi biasanya jarang ya yang disetik di bagian dalam gitu ya, kecuali yang produksinya seperti garmen-garmen begitu ya. Kita stick ya bagian belakang juga semampunya saja, karena terletak ada sudut di sebelah-sebelahnya ya, mungkin 2 cm dari sambungan bahu, baru bisa kita memasukkan jarum ke. Sudah selesai. Sekarang kita langsung menjahit bagian badan. Untuk keseimbangan kita gabungkan dulu yang bagian bawahnya, lalu kita rentangkan ya, supaya hasilnya seimbang. Jangan sampai kita asal jahit saja dari awal, tahu-tahu sudah terakhir malah sungsang gitu ya. Dalam proses penjahitan membetulkan kain itu sangat penting, karena efek dari gigi gitu, kita kalau gigi bawah ya, itu biasanya bagian bawah itu lebih maju dari bagian atas, jadi kita harus mengendalikannya dengan dijepit dua-duanya ya.
sama tangan kita. Sekarang kita sambung dengan menjahit tangan. Untuk mempersingkat waktu ya, kita akan proses setengah-setengah saja untuk menghemat waktu. Semoga Anda mengerti dengan proses ini. Langsung menyambung menjahit tangan ya, kiri kanan, yang nanti akan disambung ke badan. Diukur dulu untuk lipatannya. Kalau kelebihannya 3 cm, berarti kalau lipat itu jadi 6 cm. Ukurannya harus sama ya, supaya pas dilipat itu kalau kelebaran bisa mengkerut ya. Jadi harus sinkron antara ujung dengan batas lipatan. Nah, hasilnya seperti ini. Bagian depan akan kelihatan kerong ya. Lalu nanti kita balikan, kita gunting tengah-tengahnya sama kiri kanan ya. Tengah-tengahnya digunting, ditandai. Setelah dibalikan, kita masukkan ke pola badan, pola ketiak ya, dengan posisi tangan bagian luar yang sudah dibalikan dimasukkan ke ketiak. Bagian tangan yang sudah dicatrek ya, sambungkan dengan bahu, luruskan ya, luruskan dengan bahu. Dan untuk bagian ketiaknya juga disambung ya. Tapi untuk bagian ketiak tidak perlu memakai jarum pentul, karena kita bisa langsung menjahitnya dari situ ya. Biar pasnya lebih baik ya pakai jarum pentul. Tapi kalau ingin cepat ya langsung saja, asal kita yakin itu sudah sejajar ya. Kita ukur kelebihan jahitannya. Jangan lupa untuk mengunci, karena kunci itu penting supaya jahitannya tidak cepat ambrol ya. Dan hati-hati dalam penjahitan tangan, kita harus mengontrol juga bagian bawah. Takut ada lipatan-lipatan yang tidak kita ketahui akibat dorongan gigi ya. Memang agak ribet kalau menjahit tangan itu, karena nanti hasilnya akan tidak enak dipakai jika tidak seimbang antara depan belakang terus dengan tangan ya, apalagi kalau bagian badannya lebih kecil dari lubang tangan. Kalau tangan lebih besar agak mending, kita bisa diakal-akalin dengan dikerut di pundak ya, dilipat sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau untuk badan ya dilipat nggak bagus ya. Jadi memang harus diukur dulu sebelum penyambungan ya. Mengukurnya ya cara sama, pakai meteran.
diukur sedikit-sedikit, itu kan keliling ya. Jadi cara mengukurnya itu sedikit-sedikit, 5 cm 5 cm, nanti ketemu kan. Atau dengan cara di meteran agak diberdirikan posisinya, bisa itu cara mengukurnya seperti itu. Nah, sudah selesai penyambungan tangan, kita akan mengklim tangan ya, klim. Ini kelebihannya 3 cm, kita tandai dulu dari luar ya, di bagian luarnya. Nanti kita akan menjahit di bagian dalam. Kalau menjahit cara seperti ini lebih rapih ya. Jadi tangan disambung dulu, baru kita klim. Asal kita jangan lupa dengan ukuran-ukuran. Ditandai ya, kita harus selalu bawa meteran untuk memudahkan kita menjahit itu ya, ukuran itu penting. Nah, seperti ini kan saya gampang karena sudah ada tanda, sudah ditandai sebelumnya dengan kapur tulis ya. Tinggal saya mengikuti jalur obrasan bagian tengah, biasanya saya mengambilnya begitu. Oke, siap. Ini hasilnya ya, seperti ini. Lanjut ke proses klim bawah. Pertama-tama kita ukur lipatan kancing 4 cm, lipatan bawah 3 cm ya. Terus kita lipat seperti ini dengan posisi terbalik ya. Lalu kita jahit di batas 3 cm ya, 3 cm dari bawah. Untuk bagian kanannya juga sama, dibalik. Lalu kita jahit supaya nanti hasilnya menyudut ya, rapih ya bagian ujungnya. Jadi tidak ada menjuntai ujung jahitan ya, atau obrasan. Caranya seperti ini, terus kita balikan. Nah, sekarang baru proses pengeliman bawah ya. Jangan lupa kita harus selalu mengukur dan menandai ya, baik dilakukan sebelumnya atau saat sedang proses, bisa ya, untuk memudahkan kita juga. Hasilnya nanti akan bagus kalau kita disiplin menjahitnya. Kecuali Anda seorang profesional penjahit borongan yang sudah mahir dan mengejar waktu untuk pengerjaan penjahitan. Karena seorang yang mengambil borongan itu biasanya dia sudah stabil menjahitnya, sudah tahu arah kemana, cara-cara untuk supaya rapih itu sudah mahir ya. Setelah selesai klim bawah, kita lanjut dengan menjahit bagian untuk lubang kancing dan kancing ya. Gunanya hanya untuk menjelujur saja supaya tidak bergeser saat melubang kancing atau memasang kancing menggunakan mesin.
Nanti setelah selesai baru dibongkar lagi. Ini saya akan proses lubang kancing dan mengganti sepatunya ya. Sebelum itu kita tandai dulu dengan mengukur jarak kancing ke kancing selanjutnya. Saya biasa memakai ukuran 9 ya, 9 9 9 begitu ya. Supaya agak rapat jaraknya. Kita mulai proses lubang kancing. Tapi sebelumnya setelannya harus dirubah dulu dalam mesin jahit portable ini ya. Untuk ini setel di L ya, LMR gitu ya. Saya pakai L ya, berarti ini untuk setelan ini gunakan 1,5 untuk jahitannya, terus untuk kuncinya 3 cm. Nah ini simpan di app ya, setelannya di app. Nah ini untuk mengunci di angka 3, ini di L ya. Pertama-tama kita atur jaraknya. Di sepatu itu ada tanda ya, tanda merah-merah itu. Jadi kita harus tentukan dari awal sampai mana kita akan membuat lubang kancingnya, panjang lubang kancingnya disesuaikan dengan besar kancing tentunya ya. Semakin besar ya semakin panjang. Pertama kita mengunci dulu dengan angka 3, lalu kita maju dengan angka 1,5, mengunci lagi dengan angka 3, lalu kita majukan lagi ke pertama, masih di setelan, pindahkan lagi setelannya ke 1,5. Ini hasilnya. Saya pindahkan kameranya ke depan ya, biar Anda bisa melihat bagaimana cara saya memainkan setelannya saat membuat lubang kancing. Ini angka 3, kunci ya, lalu ke 1,5, maju, lalu kita kunci lagi 3. Setelah itu angkat sepatu, kita tarik ke awal. Ini harus benar-benar dilakukan ya, dikontrol gitu ya, supaya jarum itu tepat dengan kunci sejajar ya. Untuk baju anak-anak biasanya saya menggunakan 1, 2. Ini hasilnya ya. Ini untuk kancing dewasa. Selanjutnya kita proses memasang kancing ya. Ini sepatunya. Kita akan mengganti. Dan ini kancingnya ya. Kancingnya selebar 1,5, berarti saya membuat lubangnya itu 2 cm. Kemudian kita tandai dengan menyinkronkan lubang kancing yang sudah dibuat tadi dan sebelumnya dilubangin dulu ya lubang kancingnya. Lalu kita tempelkan dalam posisi baju terbalik, tempelkan ke
bagian lapisan untuk kancing. Kita menandainya melalui lubang yang sudah kita lubangi ya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan sinkron. Bisa saja kita cara mengukurnya dengan meteran juga bisa. Tapi ini hanya cara praktis saja. Setelannya untuk kancing posisi di L ya, ini di angka 5, saya pasang angka 5, terus ininya di F, sama seperti lubang kancing, cuman dia statis, yang tengahnya di angka 5. Masukkan kancing ke bawah sepatu tepat dengan jarum ya, lubang bagian kiri. Kalau L itu dari kiri ke kanan ya, laju jarumnya. Jadi kita posisinya di sebelah kiri yang pertama. Sangat mudah ya kalau sudah praktek cara memasang kancing menggunakan sepatu kancing ya, untuk mesin portable ini. Karena gerakan jarum sudah statis, kita arahkan jarum tepat di tengah-tengah lubang. Jadi sebelum proses penjahitan kita tes dulu, jarumnya diturunkan dulu. Kalau menyentuh ya geser-geser ya sedikit gitu, supaya pas posisinya di tengah-tengah lubang. Nanti kalau lubang sebelah kanan sudah pas, otomatis yang ke kirinya juga akan pas posisinya di tengah-tengah. Zaman sekarang ini sudah serba canggih, untuk membuat kancing saja kita tidak perlu menjahit tangan, meskipun memang hasilnya lebih kuat ya menggunakan jahit tangan. Tapi ini juga kalau ingin kuat bisa ya, kita tarik yang sisa jahitannya itu ke dalam, langsung diikat di belakang. Proses pasang kancing sudah selesai dan mendekati proses terakhir, yaitu menyegel bagian leher yang belum dijahit ya, supaya tidak keluar dari leher saat dipakai. Cari bagian tengahnya, langsung jahit ke bawah saja, atau jika ada label bisa menggunakan label. Demikianlah akhir dari proses membuat baju wanita dari pola dasar. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan menonton sampai habis. Semoga Anda menjadi orang sukses dari profesi sebagai penjahit. Saya akan senantiasa memberi apa yang saya punya. Jika Anda menyukai video-video saya, tolong dibantu kepada saudara-saudaranya atau kepada teman-temannya untuk share ya. Barangkali ilmu saya bermanfaat buat banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.